Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbazir Akbar dengan NIM 2261358. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul Sintesis Protein Sel. Yang pertama ada aminoglikosida yang dimana spektrumnya itu efektif terhadap bakteri gram negatif aerob seperti Pseudomonas, Acinetobacter, dan Entero. Aktif terhadap beberapa mikobakteria dan gram positif tertentu. Mekanismenya itu berikan berikatan dengan ribosom 30S sampai 50S dan menghambat sintesis protein bakterisidal dan konsentrasi dependen dan memiliki efek post antibiotik efek yaitu bisa disingkat dengan PAE yang dimana farmakokinetiknya itu yaitu absorbasi oral sangat buruk diberikan intravena atau intramuskular hidrofobik tidak menembus ESF dan menembus plasenta kemudian dieskresikan utuh oleh ginjal dan perlu penyusutan dosis terhadap pasien gagal ginjal. Untuk selanjutnya itu yaitu contoh dan indikasi obat yang dimana streptomyces yaitu streptomycin berindikasi berindikasikan dengan ZND, lain TB, paramosin berindikasikan infeksi infeksi intestinal, encefalospathy, hepatokok, eh, ambiosis, ambiosis, nemesis berindikasikan dengan profilaksis, eh, operasi GI, tobramycin, infeksi sistematik, dan injeksi saluran pernafasan. Mikromonospota yaitu gentamicin berindikasikan dengan infeksi sistemik, infeksi berat, dan infeksi mata. Kemudian ada sulfimicin yang dimana obatnya itu amikasin yang berikatan dengan infeksi saluran nafas, infeksi kulit, ISK, ISK netilmisin yaitu berdiskusi dengan septicaemia, infeksi saluran nafas bawah, dan ISK. Untuk spesial constructnya itu tobamycin paling efektif untuk Pseudomonas aeruginosa dibanding gentamicin. Gentamicin yaitu pilihan utama untuk kombinasi endokarditis dengan ampicillin dan vancomycin. Streptomycin aktiva- aktivitasnya paling tinggi untuk M. tuberculosis. Eh, Kemudian capreomycin itu alternatif untuk infeksi mycobacteri, se- se- sedangkan streptomycin dan gentamicin obat utama untuk tularemia. Eh, yang terakhir itu streptomycin adalah obat utama atau brucellosis. Selanjutnya, SDD dapat menurunkan risiko netrotoksik dengan konsentrasi dependen. Kontraindikasi SDD yaitu infeksi dengan S. aureus dan Enterococcus dengan pneumonia bakterisidal dengan MIC tinggi. Toksisitasnya itu mirip dengan endotoxin, menggigil, demam, dan takikardia. Ototoksisnya itu gangguan vestibular bila dosis tinggi. Net Netrotoksisitasnya itu lebih rendah dengan SDD dibanding dengan dosis tetap. Untuk efek samping obat itu nefrotoksik itu meningkat bila digunakan dengan A-klasfosin, vancomycin, dan NSAID. Ototoksitas itu meningkat bila digunakan dengan diuretik block atau obatnya itu furosemide. Dengan pseudomembran aus, colitis gangguan flora normal usus. Toksisitas neuromuskular, kombinasi penghambat neuromuskular apnea, kombinasi antikoagulan, perpanjangan waktu prontobin. Pemantauannya itu ototoksitas, pantau tinnitus, vertigo, gangguan pendengaran, dan dihentikan bila tinnitus. Nefrotoksik itu eh, perilaku, perilaku, eh maaf, nefrotoksitas periksa fungsi ginjal bagian kreatininnya itu. Misalnya kreatinin lebih dari 50 eh, persen dan meningkat itu segera dihentikan terapinya. Dengan neuromuskular pemberian terlalu cepat disebabkan kelumpuhan atau apnea. Kalsium glukonat piridostigmine itu harus tersedia. Neurologis pantau jika untuk encephalopathi hepatik. Untuk selanjutnya yaitu kontraindikasinya yaitu maaf. Untuk kontraindikasinya yaitu hamil kategori D, mistenia gravis, Parkinsonisme,
Makrolida dan katolida strukturnya itu adalah makrolida mengandung cincin lakton besar dengan satu atau lebih gula dioksida terikat. Eritromisin itu bakteriostatik, bisa bakterisidal pada konsentrasi tinggi dengan spektrum aktif terhadap gram positif aerob. Tidak aktif terhadap sebagian besar gram negatif enterik. Aktif eh, aktif sedang terhadap H. influenza, N. meningitis, N. gonorrhoeae. Efektif terhadap bakteri optival, M. pneumoniae, chlamydia. Selanjutnya itu ada Clarithromycin itu aktif terhadap influenza bukan satu lain. H. pylori kombinasi eradiksi eradikasi Mycobacterium protozoa, Cytoplasma gondis, Cryptosporidium plasmodium. Azitromycin itu aktivitas mirip dengan clarithromycin, kurang aktif terhadap gram positif, lebih aktif terhadap H. influenza dan Campylobacter. Dengan mekanismenya itu menghambat sintesis protein dengan berikatan reversibel pada subunit ribosom, menghambat translokasi rantai peptida dari siklus A ke situs P, menghentikan translasi protean, menghambat gangguan eh, konformasi ribosom. Untuk selanjutnya yaitu eritromisin yang dimana absorpsinya itu diserap tidak sempurna, inaktif oleh asam bentuk enten, kuatet, ester, ester. Makanan menurun absorpsi, eh, distribusinya itu sangat luas ke jaringan dan sel. Ikatannya itu ikatan proteinnya itu sebesar 50%. Eliminasinya itu di hati atau di empedu. Terus setengah 40 sampai 68 jam. Eliminasi lambat itu satu kali sehari. Kegunaannya itu infeksi saluran nafas atas dan bawah, infeksi sel kulit dan jaringan lunak, infeksi chlamydia, infeksi difteria, pertusis atau batuk rejan. Untuk efek samping obat yaitu hepatotoksitas, terutama pada eritromesin estolat, gastrointestinal, mual, muntah, diare, yang dimana disebabkan stimulasi reseptor mutilin, kardiotoksisitas, perpanjangan interval QT, risiko aritmia, alergi, ruam, pruritus, interaksi obat eritromisin, klaritromisin. Untuk ketolida yaitu turunan semisintetik dari eritromisin dengan aktivitas terhadap strain resisten makrolida. Efektif terhadap Streptococcus pneumonia, resisten makrolida, Streptococcus aureus, resisten makrolida. Tablet 400 mg tidak ada parentral, bioavailabilitasnya 60%, C maksimal 2 mg per mili. Setelah dosis 800 miligram dengan isohepatoksik berat. Strukturnya, makrolida mengandung cincin lakto besar dengan satu atau lebih gula dioksida terikat. Yang dimana eritromisin ini terdapat 14 lakton. Perbaikan struktur menyebabkan meningkatnya stabilitas terhadap asam dan meningkatnya spektrum luas. Untuk clindamycin sendiri itu golongan Linneosamide, aktivitas mirip dengan eritromisin terhadap bakteri gram positif. Spektrumnya itu aktif terhadap gram positif aerob, mekanismenya menghambat sintesis protein dengan berikatan dengan reversibel pada subunit ribosom 60S dan menghambat translokasi. Kombinasinya itu ada ilindamisin dan pomacoin, yang dimana bisa disebut dengan ZND-LAN. Indikasinya itu infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran nafas, sedangkan efek sampingnya itu diare dari 2% sampai 20%. Sedangkan ruam itu sebesar 10%. Untuk keluaran penikol yaitu spektrum luas bakteriostatik, bakteriosidal untuk H. influenza. Resisten P. aegyrosa, resisten tosal. Mekanismenya itu mengikat subunit ribosom 50S yang menghambat pembentukan ikatan peptida. Sintesis protein terhenti, indikasinya itu infeksi berat yang tidak responsif pada antibiotik lain. Tipoid, vir, mengiritis, dan lain-lain. Efek samping obat itu hematotoksik, dose dependen, anemia, leukopenia, trombosipenia. Idioskintrik-nya itu aplastik dan anemia. Oxazolines yaitu mekanisme menghambat tahap awal pembentukan kompleks inisiasi sintesis protein. Indikasinya yaitu infeksi VRE, infeksi kulit, infeksi jaringan lunak, kemudian disimpan sebagai alternatif untuk MDR gram positif. Kemudian ada tetrasiklin yang dimana mekanismenya itu mengikat subunit ribosom 30S
menghambat pengingkatan amino sel tRNA ke asid yang mengakibatkan elongasi atau pemanjangan protein berhenti. Dengan sifatnya yaitu bakteriostatik, selektif karena bakteri butuh transfer aktif untuk memasukkan obat dengan spektrum gram positif dan gram negatif dan adanya bakteri atipikal. Kemudian ada streptogramin yang di mana quinupristin dan delprostin itu komposisinya yang di mana cara kerjanya mengubah konformasi ribosom, meningkatkan afinitas quinupristin, sedangkan quinupristin itu menghambat sintesis protein dengan indikasi infeksi oleh bakteri resisten, terutama gram positif, VRE, infeksi kulit dan jaringan lunak, seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes, dan fenomena nosokomial termasuk MRSA. Efek samping obat yaitu nyeri di tempat infus, flebitis radang pembuluh darah, mialgia nyeri otot, aralgia itu nyeri sendi, sedangkan pencegahannya itu dapat digunakan dengan vena sentral dan bukan perifer dan infus diberikan perlahan kurang lebih 1 jam atau lebih. Hmm, Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.